Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom saudara. Senang sekali berjumpa pagi hari ini kembali dalam doa pagi kita. Di dalam teduh, saya berdoa hari ini setiap kita ada di dalam berkat, anugerah, dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Mari pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita datang kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau Tuhan yang setia dalam kehidupan kami. Kau Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan kami di setiap musim kehidupan kami. Maka dalam setiap tantangan, pergumulan yang kami hadapi Tuhan, Kau Tuhan yang selalu punya cara untuk menolong kami. Tepat pada waktunya Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami rindu menaikkan pujian, syukur, dan sembah kami kepada Tuhan. Hanya yang terbaik kami bawa kepada Tuhan. Karena Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah-Ku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah-Ku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah-Ku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Kuasa melakukan segala perkara. Allah-Ku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah-Ku Maha Kuasa. Allah kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah-Ku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah-Ku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah-Ku Maha Kuasa.
praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, I say praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Hanya Engkau yang layak terima pujian dan sembah yang terbaik dari kami ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Terima kasih untuk setiap pertolongan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pagi ini kami buka hati kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam sebuah seri khotbah baru yang saya berikan judul When the Storm Hits, ketika badai datang melanda. Saya mau bicara tentang badai dalam beberapa hari ke depan, saudara. Mungkin ada beberapa poin yang akan saya bagi. Saya berdoa setiap kita bisa memahami tentang ini, dan terlebih daripada itu kita bisa menang atas setiap badai kehidupan yang sedang terjadi dalam hidup kita. Nah, saudara, kalau bicara tentang badai, suka gak suka badai, goncangan dalam hidup kita nih, ujian, itu pasti terjadi. Nah, tapi hari ini saya bicara tentang badai, bukan sedang bicara tentang kesalahan-kesalahan atau konsekuensi atau akibat yang kita lakukan dari kesalahan kita. Ya, saya sedang bicara tentang ujian yang seringkali datangnya tiba-tiba dalam hidup kita, gak bisa kita tunda, gak bisa kita pilih, saudara. Nah, menjadi pertanyaan bagi setiap kita adalah, ketika badai datang dalam hidup kita, apakah kita ini akan tenggelam dalam badai, atau justru kita akan bangkit dan menang atas badai ini, saudara?
Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita perlu mempersiapkan diri kita untuk menghadapi badai. Kenapa? Karena banyak orang, saudara, yang hancur terhadap tekanan yang ada, saudara. Tapi ada juga orang-orang yang bangkit. Nah, apa sih yang membedakan ada orang yang hancur, tenggelam, kalah di tengah badai, tapi ada juga yang bangkit? Yang membedakan adalah sebuah hal yang namanya resilience, saudara. Nah, resilience ini adalah sebuah ketangguhan atau kemampuan seseorang untuk tidak menyerah dan kemampuan untuk bangkit kembali atas setiap tantangan atau perubahan atau tekanan hidup yang ada. Nah, saudara, kita manusia itu punya yang namanya survival mechanism. Jadi kita akan bereaksi secara cepat kepada sebuah situasi yang mengancam. Nah, biasanya respon atau reaksi yang paling cepat adalah dua, saudara, flight atau flight. Ada orang-orang yang ketika situasi mengancam datang, reaksi tercepatnya adalah dia fight, dia berani menghadapi, atau ada yang reaksi tercepatnya adalah flight, dia menghindar gitu ya, saudara, dari situasi itu untuk keamanannya dia. Nah, ada sama juga begini, saudara, ada orang yang ketika badai datang, dia mampu bertahan, bahkan menang, tapi ada juga yang kalah gitu ya, saudara. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah sekali lagi persiapannya. Sehingga persiapan untuk kita menghadapi badai bukan dimulai ketika badai itu sudah datang, saudara, tapi justru sebelum badai itu datang, supaya kita bisa menang. Nah, ada dua hal, saudara, yang harus kita cek dalam hidup kita yang sangat penting untuk kita bisa mengukur apakah ketika badai itu datang kita akan siap atau tidak. Nah, hari ini saya mau bahas satu dulu aja, saudara. Yang pertama, hal yang harus kita cek adalah di atas dasar apa engkau membangun hidupmu. Atau saya bilang check your foundation. Nah, Matius 7 ayat ke-24 sampai 27 katakan begini, saudara. Kita baca sama-sama ya, saudara. Judul perikopnya dua macam dasar. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, saudara, di sini ada dua orang, yang satu dikatakan orang yang bijak, yang satu orang yang bodoh. Nah, yang membedakan, yang satu rumahnya tidak rubuh, yang satu rubuh. Yang membedakan bukan badainya, saudara. Ya, badainya sama. Tapi yang membedakan adalah di atas dasar apa mereka membangun rumahnya. Yang membedakan adalah fondasinya, saudara. Nah, jika kita mendengar firman dan melakukannya, maka kita sedang membangun di atas batu. Jadi menjadi penting pengingat buat setiap kita bahwa mendengar firman Tuhan itu baik, saudara. Tapi tidak cukup berhenti sampai di mendengar firman Tuhan. Kita perlu menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, itu ketika kita sedang menjadi pelaku firman, maka kita sedang memastikan kita membangun di atas dasar batu. Sehingga ketika badai datang, kita gak akan roboh. Tapi kita akan tetap kokoh berdiri, dan bahkan saya berdoa kita akan menang atas setiap badai yang sedang kita alami. Hari ini saya mau ajak kita belajar satu hal, saudara, tentang fondasi. Ya, apa yang penting tentang fondasi? Besok kita akan masuk kepada poin yang kedua tentang fondasi. Yang pertama adalah depth atau kedalamannya. Nah, saudara, semakin dalam kita mengenal Tuhan, kita mengalami Tuhan, maka fondasi kita itu akan semakin kokoh. Ya. Nah, tapi seringkali pengenalan kita dan pengalaman kita bersama dengan Tuhan itu kita dapati melalui tantangan, melalui ujian, melalui masalah, saudara. Ya, seringkali kita merasa, kok Tuhan sepertinya bawa saya ke padang gurun ya. Seringkali kita merasa, kok Tuhan bawa saya ke sebuah tempat di mana saya nggak dapat pertolongan, di mana sepertinya Tuhan jauh, Tuhan nggak menolong saya. Tetapi saudara, hari ini saya mau ajak kita melihat sebuah hal tentang padang gurun. Bahwa seringkali padang gurun itu adalah tempat terbaik untuk Tuhan berbicara sama kita. Jadi kalau hari-hari ini ada di antara saudara yang mungkin sedang merasa ada di padang gurun, saudara jangan kecil hati. Saudara jangan putus asa. Tapi justru yang harus saudara lakukan adalah saudara harus cari apa sih yang Tuhan mau sampaikan sama saya
melalui padang gurun ini. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab ya saudara, banyak sekali tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang mana Tuhan berbicara sama mereka ketika mereka sedang ada di padang gurun saudara. Ya, saya berpikir karena kalau kita gak dibawa ke padang gurun, seringkali hidup kita itu terlalu sibuk dengan urusan kita masing-masing, terlalu bising dengan ambisi kita, dengan keinginan kita, dengan segala hal yang menjauhkan kita justru dari Tuhan, yang membuat kita gak bisa dengar suara Tuhan, gak bisa tahu apa sih yang Tuhan mau sampaikan sama saya. Jadi kalau hari ini ada di antara engkau yang merasa sedang ada di padang gurun, saudara harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Dan pastikan engkau mendapatkan apa sih yang Tuhan mau dalam hidupmu. Saudara kalau tahu sebuah gedung pencakar langit ya saudara, gedung yang tinggi, itu kan sebelum mereka membangun ke atas, mereka pasti menggali ke bawah. Yang dibangun itu kan pasti fondasi duluan ya. Semakin tinggi sebuah bangunan, fondasinya harus semakin dalam digalinya. Dan seringkali saudara membangun fondasi itu membutuhkan waktu yang lebih lama daripada membangun gedung yang terlihatnya. Dan ketika fondasi itu dibangun saudara, seringkali tuh gak ada orang yang memuji, yang memberi tepuk tangan gitu ya saudara, terpesona dengan fondasi gitu, jarang sekali kan saudara. Tapi justru bagian yang tidak mendapat pujian, bagian yang tidak mendapat perhatian, inilah yang membuat sebuah gedung bisa kokoh berdiri. Jadi hari ini pastikan engkau punya sebuah pemahaman bahwa membangun fondasi itu sangat penting dalam kehidupan kita. Bagian yang sering kali rasanya gak enak gitu ya, ketika sedang digali ke bawah, sedang membangun fondasi itu rasanya mungkin seringkali gak enak. Tapi justru bagian ini yang akan menentukan ketika badai itu datang apakah kita akan tetap kokoh berdiri. Nah pastikan kita membangun di atas batu karang yang teguh. Kita membangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Maka ketika badai itu datang, kita tidak akan goyah saudara. Bahkan kita akan menang. Mungkin Tuhan sedang menggali di dalam kehidupanmu. Karena dia mau bangun sesuatu yang tinggi di dalam hidupmu. Dia punya sebuah karya yang besar, yang luar biasa di dalam hidupmu. Jadi hari ini kalau ada di antara saudara yang sedang merasa engkau sedang dibangun fondasinya ya saudara ya, sedang ada di padang gurun, jangan mundur, jangan menyerah ya, karena janjinya tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena saya percaya ketika kita berserah sama Tuhan, ketika kita katakan Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas hidupku, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita saudara. Dan bahkan di tengah padang gurun sekalipun saya percaya Dia mau berbicara bagi setiap kita. Dan bahkan lebih daripada itu Dia mau menyatakan kasih-Nya bagi setiap kita. Mari kita datang kepada Tuhan pagi ini. Makasih Tuhan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Kami bersyukur dalam hidup kami punya Tuhan yang berkuasa. Kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kami punya Tuhan yang sanggup melakukan mujizat di dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar Tuhan, untuk kami mau membangun fondasi hidup yang benar. Membangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Kami gak mau hanya berhenti sampai dengan membaca firman, mendengar firman, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga kami punya fondasi hidup yang kokoh, punya fondasi hidup yang kuat Tuhan. Badai apapun yang datang dalam hidup kami tetap setia, kami tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan kami bisa melewati setiap badai dan menang atas setiap persoalan hidup yang ada Tuhan. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu yang datang kepada Tuhan dengan setiap
setiap pergumulan mereka, dengan setiap tantangan yang sedang mereka alami Tuhan. Mungkin ada yang sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka, dengan kondisi finansial mereka. Mungkin ada yang bergumul dengan keluarga mereka Tuhan, dengan pekerjaan mereka Tuhan. Hamba mau berdoa hari ini biar belas kasihan Tuhan turun menjamah setiap umat-Mu. Hamba mau berdoa Tuhan biar ada mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap umat-Mu yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, yang setia, taat melakukan kehendak Tuhan. Hamba mau berdoa hari ini biar ada pertolongan Tuhan bagi setiap umat-Mu. Mau berdoa untuk setiap mereka yang mungkin sedang hampir kehilangan harapan Tuhan, untuk mereka yang mungkin sedang hampir putus asa Tuhan. Tapi biar tangan-Mu yang besar itu senantiasa menolong mereka, senantiasa menggenggam erat tangan mereka Tuhan, bahkan senantiasa memeluk mereka. Kami percaya Engkau Allah Immanuel, Allah yang senantiasa ada bersama dengan kami, bahkan Engkau Allah yang hidup di dalam kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan biar hari-hari ini setiap umat-Mu yang sedang mengalami tantangan, bahkan badai di dalam kehidupan mereka Tuhan, mereka boleh tetap setia, bahkan mereka boleh melewati badai ini bersama dengan Tuhan dan menang bersama dengan Engkau. Sebab kami percaya Tuhan yang besar itu ada di pihak kami, dan Tuhan yang besar itu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan bagi setiap kami. Pimpin hari kami sepanjang hari ini. Di sepanjang hari ini kami boleh senantiasa mengucap syukur dan bersuka cita karena Tuhan sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu, setiap para pendengar teduh Tuhan pagi hari ini. Berkati dalam setiap apapun yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan, dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Biar penyertaan, perlindungan Tuhan sempurna untuk hidup mereka. Kami siap menjalani hari ini dengan penuh ucapan syukur bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Selamat menjalani hari ini dengan penuh sukacita, perkenan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna atas setiap saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Allah kuasa